Selamat menyaksikan, judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 48. Jika Agam bertanya seperti ini, apakah Agam juga mencurigai Pamela seperti Justin dan yang lainnya? Jika dipikir-pikir, Pamela dan Agam memang hanya pasangan suami istri palsu, jadi tidak ada yang namanya kepercayaan di antara mereka. Pamela merasa agak kecewa, tetapi dia tidak terlalu memasukkannya ke dalam hati. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan tenang, "Bukan aku." Wajah Agam yang dingin tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia hanya berkata dengan cuek, "Kalau begitu, ayo jalan." Aroma makanan yang kuat membuat pria ini tidak ingin berlama-lama di dalam restoran ini. Melihat mereka hendak pergi begitu saja, Justin tercengang. Dia pun mengernyit. Dia tidak bisa menerima kesimpulan seperti ini. Dia membentangkan kedua tangannya dan mengadang di hadapan Agam yang hendak pergi. "Kak Agam, dia sudah tertangkap basah. Kenapa kamu malah mempercayainya?" seru Justin. Agam memicingkan matanya dan berkata, "Bukankah barangnya nggak hilang? Jadi, menurutmu, apa lagi yang harus dia lakukan?" Justin berkata dengan keras kepala, "Tapi, wanita ini adalah pencuri. Kak Agam, kamu nggak boleh membiarkan seorang pencuri dekat denganmu." Tatapan Agam menjadi kesal. "Siapa yang kamu katai pencuri?" Justin langsung merinding. Dia takut pada Agam, tetapi rasa keadilannya membuatnya tidak bersedia menyerah. Dia bersikeras menunjuk Pamela sambil berkata, "Dia." Agam terlihat sangat menyeramkan. "Coba katakan lagi," katanya. Steffi langsung berjalan maju dan berkata dengan lemah lembut, "Sudahlah, Justin. Jangan bahas lagi." "Sudahlah? Maaf, iya, aku memperburuk suasana karena jam tanganku." Dia mengambil jam tangannya dari tangan Justin, lalu berjalan menghampiri Pamela dengan lapang dada. "Pamela, kalau kamu menyukai jam tangan ini, aku bisa memberikannya padamu." Sambil berbicara, dia meraih tangan Pamela dan memasangkan jam tangan itu di pergelangan tangan kanan Pamela dengan sangat akrab. Dia tersenyum cerah dan ramah sambil berkata, "Nih, buat kamu, anggap saja sebagai hadiah perkenalan kita." Justin langsung mengernyit dan berkata dengan kesal, "Kak Steffi, dia mencuri barangmu, kenapa kamu malah memberikan barang itu padanya?" Steffi melirik Justin sekilas dengan tidak berdaya dan berkata, "Justin, jangan berbicara seperti itu. Pamela pasti nggak sengaja." Justin malah merasa tidak adil, dia bergumam, "Kak Steffi terlalu baik hati." Pamela menundukkan kepalanya dan melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Jam tangan ini memang sangat bagus dan bertatahkan beberapa butir berlian yang lumayan besar di muka jamnya. Dia tersenyum lebar, seperti baru mendapatkan harta karun. Dia meraba jam tangan itu, lalu menatap Steffi sambil berkata, "Enggak, deh. Tadi, bukankah katamu ini pemberian terakhir kakekmu sebelum meninggal? Apakah barang sepenting ini benar-benar bisa diberikan padaku?" Melihat Pamela yang sepertinya tidak pernah menggunakan barang mahal, Steffi tiba-tiba merasa bahwa ternyata standar Pamela juga hanya serendah itu. Steffi pun tersenyum dan berkata, "Tentu saja. Jam tangan ini memang sangat berharga bagiku, tapi nggak apa-apa asalkan bukan jatuh ke tangan orang lain. Pamela, aku merasa ini sangat cocok denganmu, jadi anggap saja sebagai sebuah kenangan dariku." Pamela tersenyum dan bertanya, "Kalau begitu, aku benar-benar terima, ya." Justin tidak terbiasa melihat Pamela yang langsung memanfaatkan keadaan ini. Dia pun berkata dengan sinis, dia bahkan nggak merasa malu untuk menerima jam tangan itu. Pamela melirik Justin sekilas, tetapi dia tidak menghiraukan Justin. Dia mengangkat lengannya dan menggoyang-goyang jam tangan itu. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Agam, "Sayang, kalau aku bilang aku menyuka jam tangan ini, bisakah kamu membelikannya padaku?" Mendengar panggilan ini, hati Agam langsung tergerak. Dengan alis terangkat, pria ini menatap Pamela sambil menjawab, "Bisa." "Baiklah kalau begitu." Pamela menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu melepaskan jam tangan itu dengan hati-hati. Kemudian, dia langsung melemparkan jam tangan itu ke sisa kuah di atas meja. Perbuatannya membuat semua orang tercengang. "Itu jam tangan Rolex." Steffi langsung mengernyit. "Jam tanganku." Justin juga marah besar. "Pamela, apa yang sedang kamu lakukan?" Pamela mengambil serembar tisu dari atas meja dengan tenang, lalu mengelap pergelangan tangan dan setiap jari tangannya yang menyentuh jam tangan itu dengan saksama, seakan-akan dia baru menyentuh sesuatu yang menjijikkan. Kemudian, dia membuang tisu itu dan berkata pada Agam, "Sayang, kamu nggak perlu membelikanku jam tangan,
tolong bayar biaya ganti rugi untuk jam tangan Nona Steffi saja. Seusai berbicara, dia berbalik dan pergi sendiri. Steffi tidak sanggup pura-pura baik hati dan pengertian lagi. Dia berkata dengan agak kesal, "Agam, kenapa Pamela begitu?" Melihat Pamela yang pergi dengan santai, Agam tampak terhibur. Dia memicingkan matanya pada Steffi, ekspresinya kembali ke normal. Dia masih agak kekanak-kanakan. Beritahu Ervin harga jam tangan itu. Nanti, dia akan ganti rugi 10 kali lipat. Steffi tercengang. Dia merasa agak sakit hati karena ucapan Agam. "Agam, kita sudah kenal lama. Kamu tahu aku nggak memedulikan harga jam tangan itu. Tapi, karena jam tangan itu sangat penting bagiku, bukankah Pamela agak keterlaluan? Memberikannya pada orang lain segampang itu. Kalau sudah diberikan pada orang lain, apapun yang dilakukan orang itu haknya." Mendengar ucapan Agam, ekspresi Steffi menjadi sangat masam. Justin ingin membela Steffi, jadi dia berkata, "Kak Agam. Wanita itu." Agam menatapnya dengan tatapan dingin dan memotong ucapannya. "Kalau kamu menghina istriku lagi di hadapanku, jangan panggil aku lagi ke depannya," kata Agam. "Istri." Agam memanggil Pamela dengan sebutan, "istri." Justin benar-benar tercengang. Pada saat ini, Agam sudah berbalik dan meninggalkan restoran ini. Justin mengepalkan tangannya dan berteriak dengan kesal, "Kak Agam, kalau dia istrimu, siapa kakakku?" Langkah Agam seketika terhenti. Kemudian, tanpa menjawab, dia mempercepat langkahnya untuk menyusul Pamela. Saat Atsila tersadar, dia juga bergegas mengejar mereka. "Paman, Bibi, tunggu aku." Ekspresi Justin dan Steffi sama-sama sangat masam. Para penonton di sekeliling terus bergunjing. Justin memelototi mereka dengan kesal sambil membentak, "Lihat apa kalian? Makan sana." Mereka mengantarkan Atsila pulang terlebih dahulu. Setelah si gadis cerewet itu pergi, mobil ini menjadi sunyi senyap. Pamela menurunkan jendela mobil untuk menikmati angin malam. Tiba-tiba, Agam berkata, "Jam tangan tadi berharga 2 miliar. Mendengar suara Agam yang acuh tak acuh, Pamela berkata dengan sinis, "Reputasiku yang ternodai harganya nggak terbatas." Agam tersenyum sambil berkata, "Artinya, kali ini, aku berutang padamu." Pamela melebarkan matanya dan menatap Agam. "Paman, apakah kamu juga curiga kalau aku mencuri jam tangan Steffi?" tanya Pamela. Agam mengernyit sambil menatap Pamela. "Apakah itu sangat penting bagimu?" balas Agam. Pamela juga mengernyit dan berkata, "Paman, meskipun kita adalah pasangan palsu, kita adalah mitra kerja sama yang sesungguhnya. Menurutku, antara mitra kerja sama, harus ada kepercayaan yang paling mendasar. Kalau enggak, kedepannya kita nggak akan bisa bekerja sama." Agam tersenyum kecil sambil menganggukkan kepalanya. "Ya, ucapanmu masuk akal. Tapi, hari ini aku nggak mencurigaimu," katanya. Sungguh, mata Pamela berkilau, tetapi dia masih saja sedikit meragukan Agam. Agam mengulurkan tangannya dan merapikan rambut Pamela yang berantakan karena tiupan angin malam. "Kalau kamu menyukai uang, kamu bisa mengambil barang-barangku yang lebih berharga di rumah. Kamu nggak perlu jauh-jauh pergi mencuri barang orang lain." Pamela pun tertawa. "Kalau begitu, bagaimana kalau sampai aku berencana untuk membawa pergi semua barang berharga di rumahmu setelah 3 bulan ini berlalu?" Sikap Agam yang selalu dingin dan jauh menjadi lembut. "Semua barang di rumah sudah lama, nggak ada yang bagus. Beritahu aku apapun yang kamu inginkan, aku akan menyuruh seseorang untuk membelikan yang baru untukmu." Sebelumnya, Agam pernah mengatakan bahwa dalam waktu 3 bulan ini, selain perasaan, dia bisa memberikan apapun pada Pamela. Ternyata ucapan itu bukan omong kosong. Pamela membuang napas dan berkata, "Aku hanya ingin melewati 3 bulan ini secepatnya." Tatapan Agam menggelap. Dia memicingkan matanya dengan agak kesal dan berkata, "3 bulan bersamaku ternyata adalah sebuah penderitaan bagimu, ya?" Pamela mengernyit dan berkata, "Sungguh merepotkan. Keluarga kaya banyak masalahnya, aku nggak ingin terkena masalah." Agam memicingkan matanya sambil menatap Pamela yang tampak frustrasi. Perasaan kepal pun muncul dalam hatinya. Gadis ini sepertinya benar-benar tidak menyukai keluarga Dirgantara, ya. Tring. Pada saat ini, Pamela tiba-tiba menerima sebuah pesan singkat di ponselnya. Sebuah nomor asing mengirimkan sebuah pesan padanya, "Kalau kamu nggak mau hubunganmu dengan Tuan Agam diekspos, jam 3 siang besok, datang ke kafe di bawah jembatan Asyara." Pesan ini juga dibubuhi dengan selembar foto,
yaitu foto Pamela yang duduk berhadapan dengan Agam di restoran hotpot. Jika dilihat dari sudut fotonya, orang itu mengambil foto ini secara sembunyi-sembunyi dari luar jendela. Pamela pun mengernyit. Siapa ini? Bab 50. Pada pukul 3 siang keesokan harinya, sesuai janji, Pamela pergi ke kafe di bawah jembatan Asyara. Kafe yang sederhana dan elegan ini sangat sepi. Di dalam kafe tersebut, hanya terdapat sepasang pria dan wanita, serta seorang pria berkacamata yang sedang sibuk dengan laptopnya. Pamela duduk di salah satu tempat duduk di dalam. Dia memesan segelas kopi dan seporsi camilan manis. Sambil makan, dia sambil mengamati orang-orang di sekeliling. Pasangan itu sepertinya sedang kencan buta, saling menanyakan hobi lawan dengan sopan. Mereka tidak terlihat mencurigakan. Pria berkacamata itu juga terus melihat laptopnya sambil mengetik sesuatu. Tatapannya sangat fokus, dia terlihat sangat sibuk. Siapakah orang yang mengirimkan pesan singkat itu padanya? Apakah orang itu belum datang? Pamela, mendengar suara panggilan yang akrab ini, Pamela mengangkat kepalanya. Pak Dikra. Dia pun melihat Dikra Sambada, atasannya saat dia magang di perusahaan Quentin. Dikra terlihat makin gemuk. Senyumannya tetap saja tidak enak dipandang. Pamela, lama nggak bertemu. Sebenarnya, Pamela baru berhenti bekerja di perusahaan itu beberapa hari yang lalu. Apakah Dikra orang yang mengirimkan pesan singkat itu padanya? Pamela bertanya, Pak Dikra, ada apa kamu datang ke sini? Dikra duduk dengan ceria sambil berkata, Pamela, kamu nggak usah tebak-tebak lagi. Akulah yang mencarimu. Pamela menyesap seteguk kopi, lalu berkata, ternyata pesan kemarin dikirim oleh Pak Dikra. Ya, Dikra mengangguk sambil menjawab, benar, itu aku. Aku sudah tahu tentang hubungan antara kamu dan Tuan Agam. Terus kenapa? Tanya Pamela dengan heran. Dikra tersenyum dan berkata, Pamela, sejujurnya, sebelumnya, karena Pak Agam nggak menyetujui kerja sama proyek baru dengan perusahaan kita, aku dipecat dari perusahaan. Menurutku, kamu juga bertanggung jawab atas hal ini. Pamela tidak setuju, dia berkata, tanggung jawab. Pak Dikra salah paham, deh. Setahuku, kerabatmu yang bernama Bianca main game di perusahaan, sehingga sistem perusahaan diretas. Tapi, aku malah menjadi kambing hitam, kan? Aku juga nggak menuntut keadilan atas hal ini pada kalian, tapi kamu malah datang meminta pertanggungjawabanku. Dikra seketika tercengang. Tak disangka, Pamela juga mengetahui hal-hal yang terjadi setelah dia dipecat dengan jelas. Dikra pun berkata dengan canggung, masalah itu sudah berlalu, sebenarnya sudah nggak penting lagi ini tanggung jawab siapa. Pamela, tahukah kamu sesusah apa aku mencapai posisi manajer dari seorang karyawan kecil? Di usiaku sekarang, aku sudah kesusahan untuk mencari pekerjaan bagus. Aku masih harus menghidupi keluargaku. Pamela malas mendengar omongan Dikra. Dia pun langsung memotong ucapan mantan manajernya ini. Pak Dikra, kalau ada perlu, katakan saja dengan terus terang. Melihat sikap Pamela yang santai, Dikra langsung berkata dengan terus terang, hari itu, aku melihatmu naik ke mobil Pak Agam. Kemarin, aku melihatmu makan berdua dengan Pak Agam. Kalian pasti berhubungan dekat. Jadi, aku ingin meminta bantuanmu. Pamela merasa penasaran, dia pun bertanya, bantuan apa, Pak Dikra? Dikra tersenyum dengan licik dan berkata, Pamela, atas dasar hubunganmu dengan Pak Agam, seharusnya mudah bagimu untuk berbicara dengannya, kan? Asalkan kamu bisa membuat Pak Agam menyetujui kerjasama dengan perusahaan Quentin, tentu saja Pak Patra akan mempekerjakanku kembali. Akhirnya, Pamela mengerti. Kalau aku nggak mau, Dikra sudah memiliki rencana yang matang. Dia memicingkan matanya dengan galak dan berkata, aku sudah cari tahu. Pak Agam baru menikah nggak lama. Pamela, menurutmu, bagaimana kalau identitasmu sebagai kekasihnya Pak Agam diketahui oleh istri resmi Pak Agam? Bab 51. Kekasih. Pamela tercengang sesaat. Setelah dia memahami ucapan Dikra, dia merasa konyol. Aku juga nggak tahu, tapi sepertinya aku akan dihabisi oleh istri resminya, deh. Dikra mendengus dengan bangga, lalu berkata, baguslah kalau kamu tahu. Kalau kamu mau aku membantumu menyimpan rahasia ini, kamu harus mencari cara agar Pak Agam menyetujui kerja sama dengan perusahaan Quentin. Pamela membuang napas dengan tidak berdaya dan berkata, Pak Dikra, bukannya aku nggak mau membantu, tapi aku nggak mampu. Kamu tahu, aku hanyalah kekasih rahasianya.
Mana? Mungkin aku bisa mengatur keputusan bisnisnya. Dikra tersenyum menyeringai dan mengedipkan matanya sambil berkata, kenapa nggak bisa? Kalau kamu bisa membujuknya dengan baik di ranjang dan membuatnya senang, pria itu bisa memberikan apapun padamu. Pamela tampak jijik. Dia tertawa dengan sinis dan berkata, aku nggak mahir. Bagaimana kalau Pak Dikra pergi membujuk Pak Agam secara pribadi? Coba buat dia senang. Dikra tercengang sesaat, lalu menjadi murka karena malu. Pamela, jangan pura-pura polos. Hari itu, di mobil Pak Agam, pakaianmu berantakan, aku melihat semuanya. Mentang-mentang masih muda dan cantik, bisa menjadi kekasih orang lain. Kamu kira kamu hebat, kuberi kamu satu kesempatan lagi. Katakanlah, apakah kamu akan membantuku atau enggak? Dikra ingin meminta bantuan Pamela, tetapi mengapa sikapnya begitu sombong? Pamela memakan sesuap camilan manis dengan santai dan tersenyum sambil berkata, maaf, aku nggak bisa bantu. Dasar wanita jalang yang nggak tahu diri. Dikra memukul meja sambil berdiri dengan penuh amarah. Kemudian, dia mengayunkan tangannya untuk menamparkan Pamela. Sudah umur berapa, tapi masih mau menyerang seorang gadis. Nggak tahu malu, iya. Pada saat ini, terdengar suara seorang pria yang enak didengar. Tangan Dikra yang terangkat pun ditahan dan tidak bisa diayunkan. Dikra menatap pria yang menahannya dengan heran dan mengumpat dengan kesal, siapa kamu? Pergi sana, ini bukan urusanmu. Pria itu tersenyum, tetapi senyumannya menyembunyikan kekejaman. Aku temannya. Kalau ada aku di sini, jangan berharap untuk menyentuhnya. Dikra jelas-jelas lebih lemah daripada pria yang jauh lebih tinggi darinya ini. Dikra hanya bisa menggertakkan giginya sambil menarik kembali tangannya dan menunjuk Pamela dengan kesal. Dia berseru, Pamela, kamu memang hebat, iya. Biasanya, kamu terlihat jujur dan taat, tapi ternyata hidupmu berantakan. Kamu nggak hanya menjalin hubungan dengan Pak Agam, tapi juga menyewa gigolo. Baiklah, kamu nggak mau bantu, kan? Kalau begitu, tunggu saja, aku akan membuatmu menyesal. Seusai berbicara, Dikra pergi dengan amarah yang menggebu-gebu. Pamela tersenyum dengan santai dan terus menikmati camilan manisnya, seakan-akan dia sama sekali tidak peduli. Pria yang menyelamatkannya menarik kursi di hadapannya dan duduk dengan elegan. Seulas senyuman yang cerah tersungging di wajahnya yang tampan. Hai, kita bertemu lagi. Apakah kamu keberatan kalau aku duduk di sini? Kata pria itu. Pamela mengenali pria ini, dia adalah si malaikat maut yang mengajaknya mengobrol di Wirel Bar hari itu. Keberatan, jawab Pamela. Jawaban singkat Pamela membuat si malaikat maut tersenyum dengan tidak berdaya. Aku baru membantumu, tapi kamu tega memperlakukanku seperti ini. Pamela meliriknya sekilas dengan cuek dan berkata, Tuan, sepertinya kamu nggak bisa membedakan arti membantu dari ikut campur urusan orang lain. Kalaupun tadi si malaikat maut tidak turun tangan, Dikra juga tidak bisa memukul Pamela. Bukan hanya itu, tetapi tangan Dikra juga akan tertusuk dengan kuat oleh garpu di tangan Pamela, sebagai tebusan darah atas ucapannya yang menghina wanita. Si malaikat maut ini terlihat seakan-akan dia baru menemukan mangsa baru. Dia berkata, kamu benar-benar spesial. Namaku Andra Bratajaya, bagaimana kalau kita berteman? Dengan alis terangkat, Pamela bertanya, kamu mau berteman denganku atau mau mendekatiku? Andra tercengang sesaat. Kemudian, senyumannya melebar. Dia menatap Pamela dengan tatapan tertarik dan berkata, dua-duanya. Boleh, enggak. Bab 52. Pamela menghargai kejujuran pria ini. Saat dia baru saja mau menjawab, Andra malah menyela sambil tersenyum. Sebentar, jangan jawab dulu. Kalau kamu sudah jawab dengan pasti dan aku masih mengganggumu seperti ini, bukankah kelihatannya aku nggak tahu malu? Kata Andra. Jika dilihat dari reaksi gadis ini sebelumnya, dia tidak akan mengiyakan ucapan Andra tadi, bahkan atas dasar kesopanan sekalipun. Pamela tercengang sesaat. Dia tiba-tiba merasa bahwa pria ini sangat cerdik. Pamela. Andra mencoba memanggil nama Pamela. Hah. Pamela yang sedang menikmati camilannya mengangkat kepalanya dan menatap Andra. Andra tersenyum sambil berkata, enggak apa-apa. Tadi, aku mendengar pria itu menyebut namamu, jadi aku mau memastikan namamu. Pamela? Iya, Pamela, kata Pamela. Oh, Pamela namamu manis, iya, seperti orangnya, tapi kurang cocok dengan sifatnya, iya. Ujar Andra. Ekspresi Pamela menjadi masam. Dia pun menjulingkan matanya pada pria ini. Andra hanya merasa bahwa Pamela sangat manis.
Dia tidak bisa menahan dirinya dari tertawa kecil. Kemudian, dia berkata, "Oh, ya, ada galeri yang baru buka hari ini. Kamu punya waktu, enggak? Maukah kamu pergi ke pameran seni denganku?" Pamela menggeleng dengan santai sambil menjawab, "Enggak mau." Karena ajakannya ditolak, Andra merasa sedikit kecewa. Namun, dia mencoba menggoda Pamela lagi. "Yakin," katanya, "ada banyak sekali karya asli lukisan terkenal di dunia yang sudah hilang di pameran itu. Kesempatan langka, loh." Pamela tetap menggeleng. Dia berkata, "Terima kasih atas ajakannya, tapi aku harus pulang." Neneknya Agam memasakkan sup lagi untuknya dan menanti agar dia pulang dan meminum sup itu. Andra melihat jam tangannya. Sekilas, masih belum jam 4 sore. "Kamu sudah harus pulang secepat ini. Ternyata kamu anak patuh." "Iya." Pamela tidak menghiraukannya. Pada saat ini, dia menerima beberapa notifikasi lain di ponselnya secara berturut-turut. Ternyata pesan itu berasal dari Marlon, bawahannya. "Bos, aku menemukan karya asli Berenice lagi. Selain itu, berdasarkan rumor, katanya ini 3 mahakarya yang nggak pernah dipajang sejak Berenice meninggal. Ada, burung, kucing malam, dan awan dan bangau." Pamela mengernyit dan langsung membalas pesan itu, "Di mana lukisannya?" Marlon langsung menjawab, "Hari ini, lukisannya dipajang di sebuah galeri pribadi. Tapi, pemilik galeri itu hanya mengundang kerabat dan teman dekatnya. Aku nggak memenuhi syarat untuk berkunjung. Bos, bagaimana kalau kamu tanyakan apakah Pak Agam diundang atau enggak?" Pamela mengernyit dan bertanya lagi, "Siapa pemilik galerinya?" Marlon membalas, "Andra Bratajaya, tuan muda pertama dari keluarga Bratajaya. Akhir-akhir ini, dia baru pulang negeri untuk mewarisi bisnis keluarganya. Katanya, karya yang dipajang hari ini adalah koleksi milik dia sendiri dan hanya dipajang kali ini saja." Pamela mengernyit. Dia menatap pria yang duduk di hadapannya. Andra Bratajaya. Mendengar Pamela memanggil namanya untuk pertama kalinya, Andra tersenyum lebar. "Kenapa, Lala?" Pamela bertanya, "Bukankah tadi kamu mengundangku ke pameran seni?" Andra mengangguk dan berkata, "Ya, benar." Pamela mengedipkan matanya yang indah sambil berkata, "Masih sempat nggak kalau aku menyetujui ajakanmu sekarang?" Andra tercengang sesaat, lalu dia tertawa. "Tentu saja. Tapi, kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran?" "Aku tiba-tiba kepikiran, aku juga. Nggak ada kerjaan di rumah, jadi sebaiknya aku pergi ke pameran itu denganmu," jawab Pamela. "Baiklah, ayo jalan," kata Andra. Bab 53. Oleh karena itu, Pamela keluar dari kafe itu dengan Andra dan naik ke mobil pria tersebut. Tidak ada yang menyadari bahwa ada yang mengambil foto mereka dari kegelapan. Setelah mobil Andra mulai melaju, sebuah mobil sport berwarna oranye membuntuti mereka. "Ikuti mereka," seru Justin. Carlo si sopir pun bertanya dengan kebingungan, "Tuan, untuk apa kita membuntuti mobil tuan muda dari keluarga Bratajaya?" Justin yang duduk di jok penumpang memukul Carlo, pengiringnya dan berkata, "Dasar bodoh. Siapa yang mengikuti Andra Bratajaya? Aku membuntuti wanita di sisinya itu." Dengan ekspresi tidak senang, Carlo bertanya lagi, "Apakah tuan menyukai pacarnya tuan muda Andra?" Justin memukul kepala Carlo lagi sambil berseru, "Sialan. Aku nggak akan menyukai wanita sejelek itu. Mataku masih normal." Carlo menggaruk kepalanya. Dengan kebingungan, dia berpikir bahwa gadis itu sama sekali tidak jelek. Tadi, dia mengikuti Justin dan melihat mereka dari kejauhan. Dia merasa bahwa gadis itu sangat cantik. Gadis itu juga polos dan imut, seperti peri. Justin mengernyit. Dia bersandar di sandaran kursinya sambil menyilangkan lengannya dengan ekspresi masam. Si jelek itu adalah wanita yang baru menikah dengan Kak Agam. Carlo seketika tercengang. Dia pun merasa makin khawatir. Tuan, sepertinya lebih gawat lagi kalau kamu menyukai istrinya Tuan Agam." Sialan. Jika bukan karena Carlo sedang mengemudi, Justin ingin sekali menendang kepalanya yang seakan-akan tidak berisi itu. "Suka dari mana? Sekarang, aku mau melepas topeng wanita jelek itu supaya Kak Agam bisa melihat sifat aslinya dengan jelas dan kembali ke kakakku," seru Justin. Carlo berkata dengan tidak berdaya, "Tuan, nona pertama nggak berakhir dengan Tuan Agam karena dendam antara generasi tua keluarga Yanuar dan keluarga Dirgantara. Nggak ada hubungannya dengan hal lain. Apapun itu, aku nggak peduli. Pria yang disukai kakakku nggak boleh jatuh ke tangan wanita lain." "Carlo, jangan beromong kosong lagi." Injak gasnya,
Jangan sampai dia lolos, kata Justin. Justin sudah malas menghiraukan Carlo. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan foto Pamela dan Andra naik mobil bersama dengan kualitas jernih pada Agam. 10 menit kemudian, dia masih saja tidak mendapatkan balasan dari Agam. Makin dipikirkan, Justin makin merasa cemas. Namun, dia tidak berani menelepon Agam. Oleh karena itu, dia menelepon orang lain. Olivia, ini aku, Justin Yanuar. Sapa Justin. Di ujung telepon lainnya, Olivia bertanya dengan ragu-ragu, ada apa, Justin? Kenapa kamu meneleponku? Justin berkata dengan nada yang sangat serius, Olivia, aku melihat kakak iparmu berselingkuh. Aku sedang dalam perjalanan untuk menangkapnya. Olivia langsung terkejut. Apa? Pamela naik ke mobil pria lain. Sekarang, mereka berdua sepertinya sedang menuju ke hotel. Aku sedang mengawasi mereka dari belakang. Tapi, aku memerlukan kesaksian dari anggota keluarga Dirgantara. Olivia, bisakah kamu datang sekarang juga? Tanya Justin. Olivia berkata, Justin, kamu serius. Pamela benar-benar nggak tahu malu, iya. Berani sekali dia melakukan hal seperti itu di belakang kakakku. Akhir-akhir ini, nenek juga sangat menyukainya, sungguh menyebalkan. Olivia pun menceritakan kejadian di mana Pamela memasukkan kepala Olivia ke dalam jamban. Pada Justin, dia juga mengatakan bahwa Pamela suka berpura-pura baik di hadapan neneknya dan suka mengadu domba dirinya dengan neneknya. Mendengar cerita Olivia, Justin menggertakkan giginya. Sepertinya wanita sialan itu benar-benar pandai bersandiwara. Hari ini, mari kita bongkar sifat aslinya. Olivia yang menemukan seseorang yang sepemikiran dengannya pun merasa sangat bersemangat. Baiklah, Justin, aku pasti akan pergi membantumu. Ya, nanti, aku akan mengirimkan lokasi mereka padamu. Setelah berpikir sejenak, Justin berkata lagi, sebaiknya, kamu juga membawa nenekmu bersamamu, supaya kita bisa sekaligus mempermalukan Pamela. Olivia mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, baiklah. Aku akan pergi membujuk nenekku sekarang juga. Setelah panggilan ini dimatikan, Justin tersenyum menyeringai. Pamela, tunggu saja, hari ini, kamu akan celaka. Pikir Justin. Bab 54. Di depan pintu masuk sebuah bangunan yang sangat artistik. Andra memberikan kunci mobilnya pada si penjaga pintu untuk memarkirkan mobilnya. Kemudian, dengan sopan, dia membawa Pamela ke dalam galerinya. Tidak jauh dari tempat itu, sebuah mobil sport berhenti di pinggir jalan. Orang yang berada di dalam mobil menyaksikan semuanya. Carlo berkata dengan hati-hati, Tuan, sepertinya mereka hanya datang untuk melihat pameran seni, ini bukan perselingkuhan. Hubungan antara keluarga Yanuar dan keluarga Dirgantara memang sudah kurang bagus. Kalau kamu membuntuti istri baru tuan muda mereka seperti ini, kamu bisa saja memperburuk perseteruan antara kedua keluarga ini. Justin tidak setuju, dia berkata, kamu tahu apa, kalau seorang pria dan wanita pergi ke pameran seni bersama, pasti ada sesuatu di antara mereka. Sambil berbicara, Justin turun dari mobil dan hendak memasuki galeri untuk terus mengawasi Pamela. Namun, pekerja di depan pintu galeri malah menahannya dan berkata, maaf, Tuan. Anda nggak diundang, jadi nggak bisa masuk. Justin mengernyit dengan kesal sambil berkata, aku dari keluarga Yanuar. Keluarga kami berhubungan baik dengan keluarga Bratajaya, kenapa aku nggak bisa masuk? Mendengar ucapan Justin, pekerja ini menoleh dan memeriksa daftar undangan galeri ini dengan rekan kerjanya. Hanya ada Jason Yanuar, putra pertama keluarga Yanuar di daftar undangan Tuan Andra, nggak ada nama Tuan. Ini, mendengar gumaman para pekerja ini, Justin berdeham dan berkata, hari ini, kakakku nggak sempat datang, jadi aku mewakili dirinya. Pekerja itu berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, biarkan dia masuk, deh. Silakan masuk, Tuan Muda Justin. Bagus. Dengan alis terangkat, Justin berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Di dalam galeri, Pamela mengangkat kepalanya dan melihat lukisan, awan dan bangau, di atas dinding. Dia tampak terpukau. Kamu sepertinya nggak tertarik dengan lukisan-lukisan terkenal itu, tapi kamu menyukai lukisan Berenice. Terdengar suara Andra yang elegan dari belakang. Tadi, dia pergi menyapa beberapa temannya. Sekarang, dia kembali berdiri di sisi Pamela. Pamela melirik sekilas ke arahnya sambil menjawab, ya, aku menyukainya. Andra bertanya dengan penasaran, kenapa kamu begitu menyukai Berenice?
Lukisannya sebenarnya nggak populer di kalangan umum. Karena dia adalah idolaku. Melihat lukisan awal ibunya, suasana hati Pamela menjadi agak rumit. Dia hampir mengatakan bahwa Berenice adalah ibunya. Andra tersenyum dan berkata, ternyata begitu, ya. Kalau begitu, aku beruntung bisa bertemu dengan idolamu. Pamela menatap ke arah Andra dengan tegang sambil bertanya, kamu pernah bertemu langsung dengan Berenice? Kapan? Andra mengangguk dan menjawab, saat aku masih kecil, aku beruntung bisa bertemu sekali dengannya. Ketiga lukisan ini juga dibeli oleh ayahku dari Berenice. Kemudian, ayahku memberikan 3 lukisan ini padaku. Mata Pamela berkilau. Kalau begitu, menurutmu, Berenice orangnya seperti apa? Setelah berpikir sejenak, Andra menjawab, seorang tante yang sangat cantik. Orangnya lemah lembut dan dingin. Dia memiliki pandangan yang unik, tapi dia tampak agak sombong, seperti karyanya, nggak disesuaikan untuk orang banyak. Benar, deskripsi Andra sama persis dengan ingatan Pamela tentang ibunya, yaitu orang yang sombong dan dingin, tetapi sangat lemah lembut terhadap keluarganya. Pamela bertanya lagi, Andra, apakah kamu menjual 3 lukisan ini? Tentu saja Andra memahami maksud pertanyaan Pamela. Kamu mau beli? Tanya Andra. Pamela mengangguk. Andra tersenyum sambil berkata, sayang sekali, aku nggak jual. Tiap lukisan di sini adalah kenangan bagiku dan bukan untuk dijual. Pamela mengernyit. Jika Andra tidak menjual 3 lukisan ini, rencana Pamela akan terganggu. Cerita bersambung.